Hai teman-teman, di video kali ini kita akan bahas mengenai materi kimia, kesetimbangan kimia loh. Pada tahu nggak nih materi kesetimbangan kimia apa yang akan kita bahas? Nah, pasti di sini ada kan yang pernah main tarik tambang? Di permainan tarik tambang, sebelah sisi kanan dan sebelah kiri harus seimbang tuh. Tapi di animasi ini kan gak seimbang, pasti yang kanan yang menang kan? Sehingga dalam keadaan ini disebut belum setimbang ya. Sedangkan yang ini udah setimbang kan bagian kanan dan kirinya, sehingga keadaan ini dikatakan setimbang. Nah, pada animasi ini menggambarkan akan kesetimbangan jumlah anggota kanan dan kiri, tetapi ingat ya, kegiatan tarik tambang ini tidak dianalogikan suatu reaksi kimia ya, tetapi dianalogikan sebagai keadaan yang setimbang. Sama dengan di kimia yang memiliki reaksi dengan keadaan setimbang. Gimana? Udah pada siap belum untuk bahas yang lebih dalam lagi tentang kesetimbangan kimia ini? Pasti udah pada siap kan? Yuk kita bahas. Nah, pada siap-siap ya. Kali ini kita akan bahas bab kesetimbangan kimia pada subbab faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Kesetimbangan kimia merupakan suatu keadaan ketika laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Reaksi kesetimbangan digambarkan dengan panah dua arah. Seperti contoh, A plus B berkesetimbangan dengan C plus D, di mana A, B, C, dan D yang huruf kecil merupakan koefisiennya. Dengerin ya, untuk faktor yang pertama nih, yaitu suhu. Dalam keadaan endoterm, suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah produk. Begitupun juga dengan sebaliknya. Sedangkan dalam keadaan eksoterm, suhu dinaikkan, maka kesetimbangan ke arah reaksi. Begitupun juga dengan sebaliknya. Untuk faktor yang kedua nih, yaitu tekanan. Ketika tekanan dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke sisi yang memiliki jumlah koefisien yang lebih kecil. Begitupun sebaliknya pada saat tekanan diturunkan. Faktor yang ketiga yaitu volume. Ketika volume dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke sisi yang memiliki jumlah koefisien yang lebih besar. Begitupun sebaliknya saat volume diturunkan. Nah, faktor yang terakhir nih yaitu konsentrasi. Ketika konsentrasi dinaikkan, maka konsentrasi bergeser ke arah konsentrasi yang lebih kecil. Sedangkan saat konsentrasi diturunkan, maka konsentrasi bergeser ke arah konsentrasi yang lebih kecil. Jadi, pergeseran kesetimbangan ini tidak hanya terjadi pada soal kimia aja loh. Di dalam tubuh kita juga terjadi suatu reaksi kesetimbangan kimia. Untuk kali ini, kami akan memberitahu nih kesetimbangan kimia yang terjadi di mulut. Pada kepo kan? Tahu nggak sih maksud dari goa di gigiku ini? Bisa bayangin nggak kalau ada goa di gigi kalian itu seperti apa? Jadi, pada gigi kalian itu ada bagian yang disebut dengan email. Dalam email ini mengandung senyawa kimia yaitu kalium hidroksiapatit. Loh, kok tiba-tiba banyak makanan ya? Maksudnya apa ya? Jadi, pasti di antara kalian pada sering dan suka kan makan makanan manis dan asam? Emang enak sih kalau makan makanan seperti di video ini. Tapi ingat loh, kalian juga harus tahu bahwa makan makanan itu, khususnya makanan asam, dapat bereaksi dengan email gigi. Gimana sih reaksinya?
Pada email gigi, kandungan hidroksiapatit ini memiliki reaksi kesetimbangan yang membentuk ion Ca2+, ion PO4 3-, dan OH- loh. Contoh reaksinya ada di video ya. Nah, di sini ion OH- dan ion PO4 3- yang asalnya dari email akan bereaksi dengan H+. H+ ini berasal dari mana sih? Ada yang tahu nggak? Betul banget jawaban teman-teman, berasal dari makan makanan asam yang kita makan seperti jeruk dan permen masam. H+ yang mengikat kedua ion inilah yang menyebabkan gigi berlubang loh. Jadi pada reaksi ini kira-kira arah kesetimbangan bergeser ke arah mana ya? Hayo, siapa yang tahu? Jawabannya adalah ke arah kanan. Untuk lebih jelasnya, kita next yuk. Jadi, penambahan konsentrasi terjadi pada saat kita mengkonsumsi makanan asam dengan menambahkan konsentrasi bagian reaktan, yaitu Ca5PO4 3 kali OH dan H+. Penambahan konsentrasi pada reaktan ini menyebabkan pergeseran bergeser ke arah produk dan ion H+, ion yang ada pada produk. Ion H+ yang mengikat ion PO4 3- dan ion OH- yang mengakibatkan reaksi kesetimbangan bergeser ke kanan dan konsentrasi Ca5PO4 3 kali OH berkurang.